Beda banget dengan aktivitas, apalagi setelah 15 tahun aku kerja di corporate company ya, yang dimana aku fokus untuk kerjaan kantoran. Sekarang ibaratnya 180 derajat beda topik dengan basic kerjaan aku dan basic ilmu aku sebelumnya. Jadi ternyata kebun ini membawa harapan baru untuk aku. Tiap hari aku punya harapan bahwa apa yang aku tanam setidaknya bisa tumbuh, terlebih kalau memang bisa menanam sayuran organik. Ini akan lebih sehat untuk dikonsumsi oleh keluarga. Oke, ini limbah dari produksi jus yang aku hasilkan ketika dapat pesanan jus ataupun bikin jus untuk sendiri dan keluarga. Jadi limbahnya ini ada sampah atau kulit buah, ada kulit sayuran juga, dan ampas jus juga. Nah, ini sayang banget kalau dibuang ke tempat sampah. Kita bisa manfaatkan untuk dibikin kompos yang nantinya kita menghasilkan air lindi, dan juga kompos setelah 3 bulan nanti kita bisa jadikan untuk media tanam di kebun. Nama saya Aryani. Setahun yang lalu saya baru saja resign dari corporate company. After resign, kegiatan saya sehari-hari sebenarnya ngurus rumah tangga, anak-anak, antar jemput anak, orang tua juga. Selain itu, di sela-sela saya ngurusin anak-anak, saya sering sharing tentang minuman sehat. Jadi saya sering bikin jus, resep-resep jus, manfaat jus, kemudian saya dokumentasikan ke akun sosial media saya. Jadi setelah saya terima pesanan jus itu, ternyata limbah dari olahan jus seperti kulit buah, kulit sayur, ampas jus itu sangat banyak sekali. Akhirnya saya kebingungan, rasanya sayang kalau harus dibuang langsung ke tempat sampah. Akhirnya awalnya saya bikin komposer, saya masukkan ke bak komposer, kemudian saya bisa memanen kompos dan juga saya bisa memanen air lindi. Nah, dari situ saya terlalu kebanyakan panen, hasil panen, akhirnya saya bingung, sementara saya belum banyak mempunyai tanaman. Akhirnya saya kepikiran gimana kalau kita bikin kebun yang nantinya bisa ditanami dan hasil tanamannya bisa juga kita pakai untuk dikonsumsi dan juga untuk bikin jus sendiri dan untuk customer juga. Nah, ini tadi ampas dan kulit buah dan sayur. Part terakhir adalah kita timbun dengan sekam mentah seperti ini, supaya tujuannya tidak menimbulkan bau. Jadi komposter ini nanti aman, takutnya tercium aroma tidak enak dan terjadi pembusukan yang tidak kita inginkan. Maunya sih hasilnya ada air lindi dan baunya pun tidak mengganggu lingkungan, seperti itu. Oke, kita tunggu. Kira-kira kalau untuk air lindinya biasanya karena di bawah ini masih ada komposter yang lama. Ini kebetulan udah punya stok air lindi, nanti kita bisa panen air lindinya. Kalau untuk jadi media tanamnya nanti kira-kira butuh waktu 3 bulan.
Oke, alhamdulillah. Ini air lindi yang berhasil kita panen hari ini. Mungkin karena baru sedikit, karena usia komposnya pun belum lama aku mengompos, kira-kira hampir 1 bulan. Jadi disesuaikan, air lindinya pun belum banyak. Nanti ketika dia 3 bulan, mungkin kita bisa panen lebih dari ini. Berbotol-botol biasanya aku bisa memanen air lindinya. Sekarang kita coba aplikasikan air lindi ini untuk memupuk tanaman yang ada di raised bed. Beda banget dengan aktivitas, apalagi setelah 15 tahun aku kerja di corporate company ya, yang dimana aku fokus untuk kerjaan kantoran. Sekarang ibaratnya 180 derajat beda topik dengan apa basic kerjaan aku dan basic ilmu aku sebelumnya. Jadi ternyata kebun ini membawa harapan baru untuk aku. Tiap hari aku punya harapan bahwa apa yang aku tanam setidaknya bisa tumbuh, dan kalaupun bonus itu bisa dipanen dan dikonsumsi oleh kita. Jadi rasa senang yang aku dapatkan ketika berkebun itu. Jadi tanaman-tanaman yang aku tanam ini tanaman-tanaman yang menurutku mudah karena aku pemula, tapi juga bisa aku gunakan untuk sehari-hari. Seperti di sini yang paling mudah menurutku ada kangkung, ada bayam. Kebetulan ini bayam merah. Kemudian ada daun kale, selada keriting, ada bayam Brazil. Yang sisanya ini aku tanam bunga supaya bisa menarik perhatian serangga datang, karena serangga datang ini bisa kita manfaatkan untuk proses penyerbukan, seperti itu. Karena aku pemula, jadi aku cari-cari info tanaman apa yang cocok ditanam bagi pemula kayak aku. Jadi tanaman yang minim perawatan tapi bisa panen dalam jangka waktu cepat. Misalnya 1 sampai 1,5 bulan bisa panen. Seperti yang paling gampang itu untuk pemula pokcoy, kemudian selada. Nah, tanaman ini justru yang ternyata memang aku pakai untuk bikin jus juga. Jadi awal nanam itu aku semai bibit-bibit yang aku beli online, kemudian aku pindahkan ke raised bed ketika dia usia 1 minggu, kemudian aku rawat, aku pantau tiap hari, dan akhirnya sudah pernah panen sekali. Area ini sebenarnya area komunal warga sini. Jadi karena lingkungan sini sibuk ya hari-harinya bekerja, kantoran, dan jadi agak terbengkalai juga. Makanya saya takutnya muncullah semak-semak yang dikhawatirkan banyak binatang buas seperti ular yang nanti takutnya bersarang. Dan area ini biasanya dipakai untuk sepak bola atau bermainnya anak-anak. Takutnya kita nggak tahu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dari binatang-binatang buas yang berada di area itu tadi. Akhirnya saya rapikan untuk dibikin tempat berkebun seperti sekarang ini. Sebenarnya belum banyak yang tahu ya, karena kebun ini pun termasuk yang baru dan posisinya pun tidak kelihatan sebenarnya. Jadi kalau nggak yang fokus banget untuk ini, ada nggak tahu gitu. Jadi responnya sebenarnya lebih banyak dari anak-anak di lingkungan sini. Mereka sangat senang ternyata bisa belajar ada banyak banget sayuran-sayuran di lahan ini. Mereka belajar ternyata sayur bayam itu seperti ini, pohon bayam itu seperti ini, pohon kangkung itu seperti ini, ada bunga beraneka ragam. Jadi setiap sore itu anak-anak pada bermain di sini untuk mengenali berbagai macam sayuran.
Ini salah satu momen yang sangat menyenangkan bagiku, yaitu memanen sayuran-sayuran yang aku tanam dari benih. Kita panen bareng-bareng ya. Dulu saat masih di kantor, hari-hari kurang lebih 8 jam aku hanya duduk, kemudian berdiri pun kadang kalau ke toilet ataupun makan siang dan sholat. Jadi itu ternyata bikin badan juga tidak bagus ya, karena kita kelamaan untuk konsentrasi di depan komputer, jadi kurang vitamin D. Akhirnya aku sempat waktu itu tes kadar vitamin D ku ternyata cukup kurang. Berkebun itu ternyata bisa bikin stresku rilis karena hari-hari sekarang cuma di rumah nganter jemput anak-anak sekolah. Ternyata justru bikin badanku lebih sehat karena seperti saat ini aku banyak sekali asupan vitamin D vitamin D dari cahaya matahari. Akhirnya tubuhku sekarang kembali pulih dibandingkan saat aku kerja dulu yang harus duduk diam di kantor selama kurang lebih 8 jam sehari. Kenapa memutuskan organik? Karena memang awalnya itu karena kita mau mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga yang aku gunakan, terutama yang tadi limbah dari proses jus. Selain itu dengan bahan-bahan organik ini, pupuk-pupuk organik itu mereka tidak mencemari area kita. Tanah-tanah kita masih alami dengan bahan-bahan organik ini. Hasilnya pun ternyata setelah kurasakan, dia jauh lebih segar, jauh lebih crunchy, teksturnya lebih crunchy dibanding kalau yang bukan organik. Nah, ini beberapa padan sayur hari ini. Nanti sebagian kita bikin jus ya. Yang kedua, alasan saya ingin berkebun karena kebutuhan untuk konsumsi jus, untuk customer juga, biasanya saya perlu sayur-sayuran, kalau bisa yang organik. Sementara di lingkungan sini saya sangat susah untuk mencari sayuran organik. Kalaupun ada harus online, itu kena biaya ongkos kirim yang lumayan ya. Jadi itu nanti akan menaikkan biaya produksi saya gitu. Dan juga saya bisa mencari juga di supermarket, tapi harganya juga cukup tinggi. Selain itu saya juga kesusahan, kadang barangnya ada yang organik, kadang pas lagi kosong, nah itu kesulitannya. Akhirnya saya memutuskan, oke lah ini harus bikin sendiri saja. Kita tanam sendiri untuk nanti bisa kita panen dan juga dibikin jus dan dikonsumsi sendiri, seperti itu. Untuk berkebun sendiri, ini sebenarnya saya terjun langsung tanpa ada ilmu apapun, cuma hanya niat pengen mencoba hal baru selain apa yang sudah saya pelajarin sebelumnya. Jadi saya belajar dari akun-akun di sosial media teman-teman yang sudah mulai berkebun. Saya pelajari bagaimana cara bikin rice bed, bagaimana cara proses menyemai, sampai nanti proses terakhirnya yaitu memanennya.
Suka dukanya berkebun, kalau dibilang suka duka, saya pikir banyak sukanya karena ini hal baru. Ternyata yang orang-orang bilang stress release ya, berkebun itu ternyata memang benar. Setiap hari itu ada harapan baru. Wah, tanamanku udah sebesar apa ini? Apa yang aku semai kemarin apakah sudah nambah besar dan sebagainya. Kalau dukanya mungkin karena ini baru awal, jadi aku juga banyak harus belajar. Seperti ada hama, jadi ada beberapa daun itu yang dimakan. Awalnya aku nggak tahu, kok tahu-tahu habis. Ternyata ada siput yang dia keluar saat malam hari. Tiba-tiba pas pagi hari, tanaman muda, daun-daun muda ini ternyata udah habis dimakan siput. Akhirnya aku belajar lagi bagaimana supaya siput ini tidak bisa menjangkau daun-daun muda ini. Ada yang bilang dikasih sedotan untuk tangkai yang masih mudanya supaya tidak bisa menjangkau daun yang muda-muda ini. Kendala yang kedua karena ini areanya di luar, jadi banyak sekali kucing yang datang dan mengkorek-korek lahanku, jadi banyak sekali pup kucing yang itu bikin akar tanaman akhirnya panas. Ya, lama-lama jadinya akar membuat tanamanku ini mati seperti itu. Oke, ini adalah salah satu aktivitasku, yaitu selama ini kan kalau kendala di kebun ini kucing yang suka datang, jadi dia suka banget ngorek-ngorek tanah yang ada di sini karena tanahnya ini lumayan gembur, jadi dia suka main-main di sini yang akhirnya pup. Nah, salah satu upayaku adalah aku kepikiran untuk bikin ajiran bambu seperti ini. Nah, berhubung di sini di kota dan di perumahan, aku bingung awalnya aku di mana harus nyari ajiran bambu ini. Aku lihat di marketplace, ternyata ada loh yang jual ajiran bambu seperti ini. Jadi aku minta dibikinkan sepanjang raised bedku ini. Jadi kira-kira ini panjangnya 2 meter. Aku susun, kemudian aku ikat seperti ini supaya dia tidak lari ya, tidak bergoyang. Dan lumayan kucing-kucing udah nggak pernah lagi main-main di tanah-tanah yang gembur ini. Selain itu, aku juga kepikiran raised bed ini supaya aman dari gangguan kucing. Jadi aku beli juga yang ukuran 50 cm, setengah meter mungkin ya. Nah, ini aku juga belinya online. Nah, karena aku beli udah potongan gini, jadi ini aku nggak perlu minta bantuan orang lain lagi untuk mengecil-ngecilkan, apa ya istilahnya, untuk memecah-mecah jadi yang lebih kecil karena memang ukurannya udah kecil-kecil gini. Jadi aku lakukan sendiri, prosesnya gampang, tinggal ditancep-tancepin gini, agak dirapetin supaya kucing tidak bisa nyelonong masuk ke sini ya. Tapi cukup membantu sih, akhirnya kucing udah jarang main-main ke area yang banyak tanahnya ini. Oke, ini aku mau semai. Kebetulan kemarin aku beli bibit kacang panjang. Nah, ini caraku menyemai pakai tray semai seperti ini. Aku kasih media tanam yang udah aku siapkan. Nah, ini adalah bibit kacang panjang yang mau aku semai hari ini. Ketika media tanam udah kita taruh di tray semai, kita taruh aja benih kacang panjangnya. Taruh seperti ini. Nah, nanti kita tutup dengan media tanam, tapi nggak usah sampai penuh, asal menutup benihnya aja, seperti ini. Dikit aja, nggak terlalu banyak, karena supaya dia tertutup sedikit aja. Untuk media tanam, ini karena aku belum pernah daur ulang media tanam yang lama, karena kebetulan tanamannya juga belum banyak yang dipanen, jadi aku pakai media tanam yang baru. Jangan lupa setelah tadi ditutup dengan media tanam di atasnya, ini aku kasih
spray aja, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu menggenang airnya, setidaknya supaya dia lembab aja. Ini akan mempercepat dia pertumbuhan tunas yang baru, seperti itu. Oke, kalau sudah, ini benih yang tadi kita semai, kita pindahkan ke area yang agak teduh, jauhkan dari sinar matahari dulu, kira-kira 2-3 hari. Untuk progres selama 3 bulan ini aku cukup bahagia melihatnya karena memang sama sekali minim ilmu untuk kebun juga, tetapi melihat sayur-sayurannya ternyata cukup subur karena ternyata lahannya pun bagus dan cocok untuk ditanami tanaman-tanaman ini tadi. Oke, ini beberapa benih yang usianya udah agak 2 minggu sampai 3 minggu dan dia udah besar dan siap untuk dipindah tanam. Terus ini juga memanfaatkan barang bekas, jadi aku potong, aku lubangi bawahnya. Ini aku semai bayam merah dan bayam hijau. Nah, ini ada keningkir yang siap untuk pindah tanam, kemudian ada cabai yang ini juga udah siap untuk dipindah tanam ke raised bed yang besar supaya pertumbuhannya lebih cepat lagi. Oke, ini aku pilih 3 tanaman yang aku siap pindah tanam ke raised bed yang lebih besar supaya pertumbuhannya juga cepat. Ini ada cabai, kemudian ada sawi pagoda sama keningkir. Di sini kebetulan sudah ada bambu ajir yang sudah sesuai kotaknya, jadi kita tinggal masukin aja ke media tanam sesuai batas bambu ajir ini. Harapannya semoga apa yang kita contohkan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, bisa mengedukasi anak-anak kita, karena melihat perkembangan sekarang ini, hutan-hutan di Indonesia ini, kita punya peran penting dalam mengedukasi anak-anak untuk belajar menanam. Walaupun ibaratnya tidak punya lahan, walaupun hanya dari pot-pot kecil, tapi kita bisa mengajak anak-anak untuk belajar bertanam, menumbuhkan kesenangan mereka, interest mereka dari menanam ini. Terlebih kalau memang bisa menanam sayuran organik, ini akan lebih sehat untuk dikonsumsi oleh keluarga.